Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Kalau SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Debat Cawapres 2024. Saya ingin memberikan ke Bang Rey dan juga Mbak Monika terlebih dahulu begitu untuk mengomentari tadi cuplikan yang baru saja kita saksikan. Lagi-lagi ini ada argumentasi soal carbon capture ya dan storage begitu. Ini adalah istilah-istilah teknis yang banyak memang digunakan dalam adu argumentasi. Tapi pertama saya ingin menanyakan dulu soal emosi gitu ya tadi ya. Mbak Monika melihatnya seperti apa? Adakah kemudian dari Pak Mahfud kelihatan terpancing begitu dengan adu argumentasi tadi? Jadi ketika beberapa pertanyaan ini menurut versi Mas Gibran belum dijawab oleh Pak Mahfud ya, muncul mikroekspresi yang disebut dengan konten. Ya, ini ada ekspresi di mana satu ujung bibir naik ke atas, tadi saya lihat di sebelah kirinya seperti itu. Nah ini adalah merupakan ekspresi di mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa kamu itu nggak ngerti apa yang saya maksud.
begitu ya. Jadi menganggap bahwa lawan bicaranya itu lebih inferior. Itu dari Mas Gibran ke Pak Mahfud? Nggak, dari Pak Mahfud ke Mas Gibran. Oh. Itu yang diamati dulu ya, jadi Pak Mahfudnya dulu. Oke. Dan kemudian muncul, kemudian ini diikuti dengan intonasi nada suara yang naik. Ya. Berikut kalau kita perhatikan lagi, intensitasnya juga lebih tinggi, lebih rapat seperti itu. Ya. Nah, intensitas nada, intensitas yang naik ini adalah merupakan suatu bentuk emosi juga. Begitu ya. Jadi yang kita perhatikan dari Pak Mahfud ke Mas Gibran seperti itu. Nah, kemudian kalau dari Mas Gibran ke Prof Mahfud ya, ini juga menunjukkan karena dua generasi ini sama-sama berbeda dengan pemahaman yang berbeda juga. Jadi artinya menunjukkan ketika dijawab Pak Mahfud tadi backgroundnya adalah seorang dosen, kemudian dijabarkan, ini udah nggak sabaran gitu ya. Nah, ini muncul gitu, udah ingin segera untuk menangkis sesuatu. Iya. Oke, saya ke Bang Rey kalau begitu untuk mengomentari. Yang mana nih? Yang tadi baru saja kita saksikan. Ada istilah-istilah teknis yang digunakan. Kemudian sepertinya ada yang terpancing emosi dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat itu? Setahu saya tadi Gibran melakukannya 2 kali ya. Baik kepada Pak Mahfud maupun kepada Cak Imin. Ini menurut saya mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada debat 2019 yang lalu. Ketika Pak Jokowi menanyakan sesuatu yang amat teknis kepada Pak Prabowo dan memang Pak Prabowo tidak bisa menjelaskannya, apalagi sampai kemudian menjelaskan maksudnya, apalagi menjabarkan apa definisi, apa kepanjangan dari singkatan itu gitu. Itu Pak Prabowo tidak mampu menjawabnya gitu. TPID kalau tidak salah. Ya, itu kasus itu kan. Lalu setelah itu Pak Prabowo menjadi perbincangan secara negatif lah di mata masyarakat karena dianggap nggak mampu menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, kayaknya Gibran mau mengkopi itu lagi untuk melakukan pertanyaan kepada 2 paslon yang kita sebutkan itu tadi, yang tentu saja menurut saya situasinya agak berbeda. Ya kan? Kalau sekarang ini orang sudah melihat itu pola pada tingkat tertentu untuk tidak mendapatkan jawaban sebetulnya, tapi itu dilakukan dalam kerangka untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mereka nggak tahu betul terhadap apa yang sebetulnya diinginkan oleh si penanya gitu. Menurut saya strategi itu kurang tepat. Maka itulah yang disebutkan oleh Pak Mahfud tadi. Kita harus sesuai dengan tema, sama Mahfud itu kan, harus sesuai dengan tema. Dan ini seingat saya diingatkan oleh Pak Mahfud sampai 2 kali, ketika terakhir kali kemudian beliau diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan, beliau ingatkan kembali, saya akan bertanya sesuai dengan tema, kata Pak Mahfud. Ya? Nah, itu pertama. Lagi yang kedua, mestinya pertanyaan itu harus sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Nah, itulah yang dicoba oleh Pak Mahfud kan. Mas Gibran, Anda menulis pajak sekian, lalu dipertajam oleh Pak Mahfud. Saya kira itu tepat. Jadi jangan tanyakan sesuatu yang mereka nggak tulis juga gitu loh. Nah, misalnya soal apa ini tadi? SGIE. Iya, satu yang kedua tadi soal carbon storage itu. Dan itu ada nggak di visi misinya Pak Mahfud ataupun di visi misinya Cak Imin gitu. Itu kalau nggak ada, itu jangan ditanya karena memang mereka nggak membicarakan itu. Lalu untuk apa ditanya tentang sesuatu yang mereka nggak bicarakan kan? Itu mungkin bisa ditanyakan ke Mas Uki ya. Kita langsung tanyakan ke Mas Uki saja. Mas Uki, ini memang strategi untuk seperti yang tadi dikatakan Bang Rey, menunjukkan bahwa lawan itu tidak paham walaupun tidak substansial, atau seperti apa? Benar tidak meniru 5 tahun yang lalu? Begini ya. Tujuan dari berdebat itu adalah untuk mengetahui isi kepala ya, dari para calon capres maupun cawapres ya. Sejauh mana mereka menguasai permasalahan dalam negeri yang terkait dengan permasalahan global yang dimana semakin interconnected satu sama yang lain. Nah, apabila kemudian ya ada 1 atau 2 pertanyaan ya dari seorang cawapres kepada cawapres yang lain, kemudian si cawapres yang lain ini kemudian tidak bisa menjawab. Ini adalah hak publik untuk menilai sejauh mana si yang tidak bisa menjawab ini menguasai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Oke, saya tahu. Maksudnya kayak begini. Tadi saya mendengar komentar bahwa seorang capres atau cawapres seharusnya cukup menguasai di tataran apa? Di tataran apa sih tadi katanya filosofis ya, dan lain-lain. Tapi kan setelah itu ada apa? Ada teknokratik ya. Kalau misalnya di tataran teknokratik itu tidak doable.
maka Anda bisa berkoar-koar sesuka-suka hati. Begitu. Jadi ya sudah, katakan saja saya tidak tahu, saya tidak menguasai. Selesai. Saya lebih respect dengan Caimin. Justru ya. Tidak defensif ketika beliau itu tidak tahu. Ya. Tidak membela, bahkan cenderung menyerang balik ketika beliau itu tidak tahu. Namun di situ dia kemudian bertanya, apa itu artinya Mas Gibran? Dan Mas Gibran menjawab, lalu Caimin menjawab. Nah, itulah yang diinginkan oleh penonton, itulah yang diinginkan oleh publik gitu loh. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa Prof Mahfud di sini terlihat terpancing, agak naik emosinya ketika terlihat bahwa ada pertanyaan yang dia tidak kuasai. Oke, saya di sini nanti kita akan lempar ke Mas Heru ya. Sudah bergabung, selamat malam Pak Heru. Terima kasih Pak Heru bersama kami. Disambut oleh pendukungnya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu berarti. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event debat Cawapres 2024 kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.